Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nacha Farlita Payangan dari Sekbid PH. Di sini di sebelah saya sudah ada Pak Afan yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Pak Afan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih karena Pak Afan sudah bisa menyempatkan diri untuk bisa menjadi pemateri pada hari ini dan bisa menemani kita untuk menit-menit selanjutnya. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya. Biasanya kan banyak siswa yang merasa bahwa matematika itu sulit. Ya, oke. Bahkan mungkin dari lima orang yang ditanyain, pasti itu mengatakan bahwa matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. Jadi menurut Bapak bagaimana? Oke, baik ya. Izinkan saya ngelepas masker. Baik, kali ini kita akan cari tahu tentang matematika ya lengkap. Nanti kita akan bahas semuanya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, sebelum saya jawab pertanyaannya, kenapa matematika itu sulit ya. Jadi kita perlu cari tahu dulu apa itu matematika ya. Oke, kita lihat pendapat matematika dari para ahli. Yang pertama ada Glenn James and Robert J. James. Nah, ini biasanya seringkali disingkat James and James ya. Di matematika itu dikatakan ilmu tentang logika. Lalu ada Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola pikir. Lalu ada dari dalam negeri Suherman mengatakan bahwa matematika itu tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Lalu para ahli matematika mengatakan bahwa matematika adalah ilmu yang membahas tentang pola atau keteraturan. Dari banyak pendapat yang sudah saya temukan ya, itu hingga pada satu kesimpulan bahwasanya matematika itu tidak lebih penekanannya pada kegiatan berpikir dan bernalar. Jadi inilah yang menjadi garis bawah bahwa matematika itu jangan dimaknai yang terlalu bertele-tele, sulit yang seolah-olah kayak monster yang menakutkan. Ya. Jadi matematika itu penting dalam kehidupan, ya. Penting sekali. Sampai-sampai saking pentingnya kalau bahasa saya itu tak satu pun ada yang tidak perlu matematika. Jadi saya sering jumpai anak-anak katanya pergi ke SMK ambil jurusan boga atau ambil jurusan jahit atau akuntansi, ya itu katanya menghindari matematika. Justru di situ ya, banyak matematikanya. Nah, saya tunjukkan, ambil contoh kalau di boga misalkan. Kalau ingin membuat sebuah resep masakan yang enak, yang berkualitas tinggi, maka di situ perlu rasio perbandingan ya, antara bumbu-bumbunya itu harus tepat. Nah, kalau tidak nanti rasanya nggak enak ya. Termasuk kalau dalam jurusan tata busana misalkan ya. Kalau mau membuat baju seperti ini, nah ini kalau mau mengukur itu ada konsep simetri. Ya, simetri. Jadi kayak ini sama ini itu kan guntingnya itu harus memperhatikan geometri dan juga teori simetri. Nah, seperti itu. Belum lagi ukur-ukurannya. Nah, seperti itu. Jadi nyaris dalam kehidupan itu semua perlu matematika. Ya. Saya itu pernah punya pengalaman, punya siswa yang ya waktu itu nggak terlalu hebat matematikanya, pas-pasan lah. Ya. Setelah itu ketemu 5 tahun kemudian ya di salah satu masjid. Lalu saya tanya, sudah jadi guru, lalu dia menceritakan tentang pengalamannya kuliah ambil jurusan pendidikan agama Islam. Katanya, saya nggak tanya padahal waktu itu ya, dijelaskan, Pak, saya pergi ke
pendidikan PAI itu saya biar nggak ketemu matematika Pak. Nah, justru di situ malah ketemu lagi. Saya penasaran, ketemunya di mana ya gitu ya? Katanya di hukum waris. Wah, kalau dalam bahasa Arabnya itu faraid ya. Jadi hukum waris, bagi-bagi warisan. Nah, itu jelimet sekali itu ya. Jadi ternyata matematika itu pada satu kesimpulan penting sekali ya. Tidak secara teori atau konsepnya, minimal cara bernalarnya, berpikirnya. Jadi nanti akan beda arek yang matematikanya beres dengan yang kurang beres, sama-sama berbisnis, sama-sama berwirausaha, itu nanti jadinya atau proses perjalanannya hingga pencapaiannya akan berbeda. Jadi sampai-sampai kalau saya katakan itu bahkan orang meninggal pun itu perlu matematika. Ya, berapa kain kafan, ini kan berapa ukurannya, berapa lembarannya. Belum lagi nanti kalau prosesi pengukurannya, berapa yang hadir mau dihitung, mau dikasih misalkan minum satu-satu atau dikasih ucapan terima kasih sudah mengantarkan gitu ya. Begitu, itu gampangannya seperti itu. Jadi keliru sekali kalau matematika itu oke ya, itu tentang matematika. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Katanya matematika itu tidak harus selalu dibenci. Tetapi banyak siswa juga ketika ketemu dengan soal, apalagi soal cerita, itu biasanya sudah mulai, aduh gimana ini? Mulai mau semaput gitu ya? Oh iya, ya, okay. Jadi gini, kita akan bongkar dulu, apakah matematika itu sulit itu ya? Apakah sulit? Lalu kalau memang sulit, itu kira-kira bagian mana ya yang menjadikan itu sulit atau kenapa ya dia itu kok bisa menjadi sulit itu ya? Nah seperti itu. Baik. Saya akan flashback ke belakang sedikit ya. Kita lihat dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih ya katakan TK lah ya, TK atau PAUD. Sebenarnya pada waktu itu kita itu sudah enjoy, nyaman dan senang dengan matematika. Mau tahu buktinya? Waktu itu kan satu aku sayang ibu. Wah itu kan sudah berhitung ya. Lalu ada balonku ada 5. Nah itu kan sudah 5 meletus 1 pengurangan itu ya. Jadi sudah ada sebuah kecintaan terhadap matematika. Cuma sayangnya dalam perjalanan waktu ketika kita sudah bermain di lingkungan, ketemu dengan kakak kelas kita yang sudah SD, arek sok-sokan, kita mulai diracuni. Apa itu? Katanya, kon SD, kon TK, PAUD, enteng pelajaran kecil gitu ya. Iya. Kok oleh SD, anak matematika, wangel lah seperti itu. Padahal si anak kecil tadi ya itu belum tahu tentang matematika, tapi di pikirannya sudah tertanam bahwa matematika itu angel. Nah, gitu ya. Jadi belum tahu saja sudah ada sebuah kebencian. Nah, ini fakta sejarah itu ya. Nah, ternyata begitu dia pas SD beneran ya, semangat 45, datang pagi-pagi pakai seragam, atas putih, bawah merah, pakai topi, pakai sepatu. Waduh, dengan begitu senangnya sampailah di sekolah dan ternyata beneran ketemu guru matematika. Wonge wis ya serem. Waduh, galak gitu ya. Ngajar ora enak. Wah, senengane marah-marah. Nyuruh-nyuruh tok. Nah, gitu. Lengkap sudah penderitaanku ya. Jadi sebelum SD sudah tertanam matematika sulit. Pas sekolah beneran di hari pertama diyakinkan dengan fenomena bahwa matematika itu ternyata bener ya. Wah, enak benar. Rasanya bikin perut mulas ya gitu ya. Akhirnya gurunya kira-kira ekspresinya seperti ini ya, kira-kira loh ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi akhirnya? Hari demi hari pesimisme atau keputusasaan itu semakin berkembang dan kian hari kian tumbuh menjadi sebuah keputusasaan yang besar itu ya. Nyaris sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa matematika. Pokoknya naik gitu ya.
Yang Itu penting juga dulu. naik. Iya. Wah, itu. Pernah kayak gitu. Akhirnya SD wes pokoknya naik kelas 2. Kelas 2 ya gitu, wes pokoknya naik kelas 3, 4, 5, 6. Pas kelas 6 pokoknya lulus. Nah, gitu ya. Pas lulus ya ngono. 1, 2, 3 SMP, kelas 3 pokoknya lulus, bisa masuk SMA. Pas SMA sama ya. Jadi kita itu sebenarnya hanya korban saja gitu. Jadi korban dari sebuah anggapan atau lingkungan yang kurang bersahabat tadi. Nah, maka dari itu nanti PR yang paling mendasar adalah untuk merubah bagaimana mindset, pola pikir atau sesuatu yang sudah kadung kita yakini itu sulit, itu kita jadikan harus kita senangi lah gitu ya, harus kita senangi. Seperti itu ya. Jadi itu dasar atau asal usul, asal muasal matematika dianggap Sulit. nggak sulit, gampang ya. Nggak sulit, apalagi sekarang zaman teknologi. Kalau matematika itu kalau hanya menyelesaikan pakai alat jret ketemu jawabannya. Iya. Tapi bukan itu sebenarnya hakikat atau esensi dari belajar matematika. Percuma ya, bisa alat, tapi otaknya nalarnya dangkal. Iya, Maunya yang instan. Nah, gitu ya. Oke ya, baik. Apalagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan lagi, oh iya, biasanya kan ada anak tuh kan, dia udah belajar sampai paham gitu, materinya udah dipahami, lalu saat muncul di soal itu tiba-tiba ngeblank atau hilang semua. Kesulitan. Iya. Nah gitu. Baik, itu gini ya. Sebelum saya cerita tentang peranan matematika bagi kehidupannya, saya jawab dulu pertanyaannya. Jadi gini, ada yang keliru dalam belajar matematika. Yang benar itu gini, kita itu belajar kehidupan ini lalu kita matematisasikan. Bukan belajar teori matematika. Akhirnya kalau ada contoh soal yang kehidupan itu jadi sulit. Iya. Bahkan menjadi tren bahwa soal yang paling wangel itu soal cerita. Iya. Nah, padahal enggak benar itu. Harusnya cerita-cerita kehidupan itulah yang harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai acuan untuk belajar matematika, ya. Misalkan kayak tadi, balon 5 meletus 1. Nah, itu kan fenomena anak kecil yang bermain. Iya. Kalau ada balon 5 meletus 1, itu tinggal 4. Bukan tambah-tambahan dulu, kurang-kurangan dulu, baru nanti soalnya diganti balon. Nah, itu balik-balik. Jadi sebenarnya itu ya, ini juga sekaligus PR buat saya sebagai guru matematika ya. Jadi bagaimana mengemas sebuah pembelajaran yang kira-kira bisa menyenangkan. Jadi berbasis kehidupan, realita. Kalau di matematika istilahnya matematika realistik. Ya. MRE, Mathematics Realistic Education. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Nanti akhirnya menjadikan generasi yang kerdil. Teorinya banyak, tapi dia nggak ngerti sambungannya dengan kehidupan itu di mana. Ya, ambil contoh seperti ini. Ya. Siapa sih yang nggak tahu 3 kali 4 itu hasilnya? Gampang kan? 12 toh. Nah, coba itu anak-anak SD yang baru kelas 1 itu ya, ditanya, misalkan satu rumah ada 3 kamar, masing-masing kamar diisi oleh 4 orang. Berapakah penghuni semua di rumah itu? Nah, ini kan sebenarnya kan perkalian 4 kali 3. Jadi kalau menurut saya yang paling tepat itu sebenarnya ya perkaliannya ini yang formal 4 kali 3 itu belakangan. Tapi cerita kehidupannya itu yang harus dikedepankan. Nggak tahu nanti dia itu ngitungnya bagaimana lah. 4 tambah 4 tambah 4 lagi, atau 3 tambah 3 tambah 4 lagi. Pada akhirnya baru nanti dia akan tahu konsep perkalian. Itu contohnya ya. Jadi untuk mengantisipasi tadi biar kayaknya teorinya bisa, tapi pas dihadapkan persoalan nyata kok bingung. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi tadi di awal sudah saya singgung, banyak yang singgung. Ini saya coba lihatkan saja. Jadi peranan matematika bagi kehidupan ya. Seperti ini. Jadi belajar matematika itu penting. Ini saya kutip sedikit ya. Dalam dunia arsitektur di sini ternyata matematika semuanya ini ya. Mulai dari ngitung bahan-bahannya, bentuk-bentuknya, ini bangun ruang geometri,
semuanya kanggo di sini, ya. Ya. Semuanya terpakai. Belum lagi di teknologi informasi. Ya, bagaimana seorang programmer mengembangkan sebuah aplikasi itu kode-kodenya itu logika, algoritma semuanya terpakai. Ya. Ini saya kutip dua. Jadi pada satu kesimpulan bahwa belajar matematika itu penting. Sampai-sampai saking pentingnya nanti kan yang diuji salah satunya kan matematika. Cuma dalam bahasa yang lain, yaitu numerasi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Nah, di sini ada sebuah tampilan yang sebenarnya belum mewakili ini ya. Ini belum mewakili semuanya. Masih banyak disiplin ilmu yang kira-kira perlu matematika. Ya. Di paling atas ada kriminologi, leadership, pariwisata, arsitektur, komplit semuanya. Ini masing-masing itu perlu matematika. Ambil contoh ya, kira-kira yang seolah-olah nggak mungkin perlu matematika, misalnya musik gitu ya, perlu ya. Nah itu kalau biar bisa menjadi nada yang indah itu kan ada notnya itu yang 1, 2, 3, ya itu ya. Nah itu perlu matematika. Musik, fashion perlu, boga tadi sudah saya cerita, dunia antariksa perlu sekali, bahkan seni perlu ya, perlu untuk membuat sebuah karya seni yang hebat. Kita perlu gunakan sebuah perhitungan yang teliti, bangun geometri yang sifatnya ya, artistik yang menarik. Ya. Itu. Belum lagi kalau kita cari tahu ya nanti di Google silakan bisa dilihat ada istilah golden ratio, ya. Ada rasio keemasan, nah, itu yang berupa keok. Ternyata konsep matematika semuanya ya. Baik lanjut. Kayaknya kalau saya cerita semuanya itu nggak nuntut 3 jam itu nanti ya. Kita singkat aja. Jadi matematika itu orangnya tidak asik, itu salah ya. Matematika itu orangnya asik. Ya, ini faktanya ya. Kalau aku ditambah kamu dikurangi dia sama dengan bahagia gitu ya. Nah, itu. Termasuk aku ditambah kamu sama dengan sempurna. Nah, ini cocok kayaknya untuk anak-anak SMA itu ya. Nah, untuk menggombali si dia gitu ya. Baik lanjut ya. Kita coba cari tahu lagi tentang keasikan yang ada di matematika. Ya. Jarak rumah Adi ke rumah Ida 30 kilo, ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan jika di tengah perjalanan bertemu dengan mantan? Nah, gitu ya. Coba itu sekarang dihitung kira-kira tambah lama atau tambah cepat. Matematika ini ya, yang bisa gombal seperti ini hanya orang matematika. Nah, begitu ya. Lanjut. Oke. Nah, ini. Matematika itu asik ya. Jadi Ahmad memiliki 2 mobil dan 3 sepeda motor, sedangkan Budi memiliki 1 mobil dan sepeda motor. Sekarang pertanyaannya adalah sebutkan apa yang dia miliki sehingga kamu lebih memilih dia daripada aku. Wah, gitu ya. Ya, boleh dicatat ini nanti buat kembali ya.